Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini aku akan membuat rencana bulanan untuk bulan November. Nah, kalau teman-teman penasaran, nonton videonya sampai selesai ya. Mohon maaf banget nih, aku buat videonya agak telat. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman semua agar bisa menjadi pribadi yang lebih produktif. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku akan membuat rencana bulanan versi simple banget dengan peralatan seadanya aja. Nah di sini aku menggunakan buku tulis biasa, terus aku juga pakai stabilo, pulpen dan juga penggaris. Aku pertama kali membuat rencana bulanan kayak gini tahun 2012. Saat itu aku mengikuti program mentoring. Nah, dalam program mentoring oleh kakak mentor, kita itu dikasih tugas untuk mengisi ibadah tracker. Nah, di situ aku sekalian juga untuk membuat rencana bulanan karena ada juga weekly to do list yang harus aku isi. Nah, dari kecil aku itu udah terbiasa menyelesaikan aktivitas yang udah terdaftar dalam bucket list aku. Aku masih ingat banget sejak kelas 4 SD, aku tuh udah dilatih oleh orang tuaku untuk belajar menyelesaikan pekerjaan rumah sedikit demi sedikit. Nah, saat itu aku tuh udah mulai tertarik yang namanya membaca. Dan biasanya kalau aku udah fokus membaca, aku tuh suka lupa kalau ternyata ada amanah yang harus aku selesaikan. Dan untuk memudahkan aku mengingat, oh ternyata aku harus menyelesaikan pekerjaan ini nih. Nah, dari situ aku selalu mencatat apa-apa yang harus aku kerjakan dan aku harus memulai menyelesaikan yang mana dulu. Di rencana bulanan kali ini aku sengaja menuliskan nama bulan menggunakan stabilo. Seharusnya sih pakai brush, tapi karena aku nggak punya, ya udah aku pakai stabilo aja yang lebih simple. Biasanya aku tuh hanya menuliskan menggunakan pulpen saja karena aku nggak suka kalau tulisan aku tuh rame penuh dengan tulisan yang nggak penting banget. Tapi karena untuk keperluan video kayaknya sih nggak kelihatan ya kalau aku nulisnya pakai pulpen aja agar tulisannya terlihat lebih jelas. So di sini aku menggunakan stabilo. Mohon maaf banget ya kalau tulisannya rada-rada aneh karena ini adalah pertama kali aku menulis menggunakan stabilo. Setelah aku menuliskan nama bulan, aku lanjut untuk membuat tanggal di bulan November. Seperti biasa, di bagian bawah aku selalu menulis kata-kata motivasi atau self-reminder yang aku kutip dari ayat Al-Quran, hadis, maupun perkataan para ulama yang menurut aku bisa menjadi mood booster bagi aku ketika aku mulai lalai. Nah, di sini aku mengutip ayat Al-Qur'an surah Al-Asr ayat 2-3 yang artinya setiap manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Setiap kali aku membaca ayat ini, aku tuh menjadi sadar bahwa sebenarnya emang manusia itu berada dalam kerugian karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi ya seharusnya segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, baik itu makan, minum, tidur, itu niatnya benar-benar untuk beribadah kepada Allah dan dalam rangka kebaikan. Karena kalau nggak niatnya untuk beribadah kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Lanjut di sini aku langsung aja menuliskan goals aku. Hai, mohon maaf banget ya teman-teman kalau aku typo dalam menulis, kekurangan huruf. Entah kenapa aku tuh bisa dibilang mistypo. Aku tuh paling sering banget salah dalam menulis huruf, entah itu kekurangan huruf lah atau kelebihan huruf. Pokoknya aku tuh tipe kalau orang yang kurang teliti dalam menulis. Makanya biasanya kalau aku update status, baik itu di WhatsApp, aku tuh selalu melihat ulang kata-katanya apakah ada yang typo atau enggak. Bahkan sih udah sering aku lihat ulang tapi masih aja ada yang typo. Jadi harap maklum aja ya teman-teman.
Untuk goals aku di bulan ini, khususnya untuk ibadah, aku akan fokus melaksanakan tilawah minimal setengah juz per hari, sholat tahajud minimal 3 kali sepekan, sholat duha minimal 5 kali per pekan, membaca surah Al-Waqiah setelah subuh. Ya, ini insya Allah akan aku rutinkan setiap hari. Membaca surah Al-Kahfi 1 kali sepekan setiap malam Jumat atau hari Jumat. Zikir pagi dan petang minimal 5 kali sepekan. Kalau teman-teman ingin membuat rencana bulanan kayak gini, untuk goals ibadahnya bisa ditambahkan dengan puasa sunnah minimal 2 kali sepekan, atau puasa Ayyamul Bid setiap bulannya, atau bisa juga ditambahkan dengan sholat rawatib. Pokoknya bebas ya teman-teman, intinya buatlah target setinggi mungkin dan berusaha untuk istiqomah mengamalkannya. Berikutnya di sini aku buat goals tentang kesehatan, karena aku males banget olahraga. Entah kenapa aku males banget olahraga. Jadi di sini aku menargetkan untuk selalu berolahraga minimal 15 menit setiap harinya. Terus aku juga membuat rencana jalan santai 1 kali sepekan. Jalan santainya nggak perlu jauh-jauh ya, minimal aku jalan santai keliling-keliling kompleks mengitari masjid, udah itu pulang lagi deh ke rumah. Terus selanjutnya aku juga buat rencana minum air putih minimal 8 gelas setiap harinya, karena nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku malas banget minum air putih. Padahal biasanya aku tuh orangnya paling hobi banget minum air putih. Selanjutnya di bulan ini aku juga berusaha untuk membiasakan diri tidur siang setiap harinya minimal 10 menit. Nah, karena tidur siang itu sangat baik untuk kesehatan ya teman-teman, dan juga dianjurkan oleh Rasulullah. Karena aku sangat berusaha agar bisa istiqomah melaksanakan qiyamul lail, jadi di bulan ini aku harus menjaga imunitas tubuh dengan cara tidak begadang. Jadi jam 9 malam aku tuh sudah wajib harus tidur. Berikutnya aku juga membuat rencana untuk upload one day one hadis atau one ayat, kemudian membaca buku minimal 10 lembar per pekan, upload video minimal 2 kali sepekan, dan tidak jajan di luar rumah. Di bagian bawah aku juga menulis kata-kata motivasi. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ini adalah mood booster bagi aku sendiri yang suka banget malas untuk membuat perencanaan hidup. Akhirnya aku suka lalai dengan waktu dan menjadi pribadi yang tidak produktif. Oke, selanjutnya aku juga membuat ibadah tracker. Di sini aku langsung membuat selama sebulan penuh, yaitu 4 pekan. Aku mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 29. Di sini aku membuat 8 kolom ya teman-teman. Untuk kolom pertama aku tuliskan amalan yang udah ada di goals ibadah aku, mulai dari tilawah, sholat tahajud, sholat duha, membaca surah Al-Waqiah, membaca Al-Kahfi, zikir pagi dan petang. Kemudian di kolom kedua sampai dengan di kolom ke-8 aku tuliskan tanggal selama sepekan penuh. Jadi aku sengaja membuatnya dalam bentuk per pekan biar evaluasinya itu lebih mudah. Selanjutnya aku juga membuat weekly to do list. Di sini aku buat dalam bentuk kotak-kotak ya teman-teman. Aku tuh orangnya benar-benar simple banget dan males ribet. Jadi aku buat sesuatu yang sesimpel mungkin juga. Kalau teman-teman ingin berkreasi dalam membuat weekly to do list, kayak misalnya membuat hiasan di pinggir-pinggirnya, atau mungkin menggambar bunga, ataupun hal yang lain, terserah dari teman-teman ya. Karena kita itu kan memiliki hobi yang berbeda-beda dan memiliki karakter yang berbeda-beda juga. Kalau aku pribadi memang orangnya simple dan malas ribet, dan aku juga nggak suka kalau buku catatan aku tuh rame banyak tulisan yang nggak pentingnya. Jadi aku selalu berusaha membuatnya sesimpel mungkin. Berikutnya aku juga membuat habit atau kebiasaan yang harus aku lakukan, yang selama ini pun mulai jarang aku lakukan. Harap maklum ya teman-teman kalau aku nulisnya lagi-lagi kelebihan huruf. Aduh, mistipo dah, kalau nggak kekurangan huruf ya pasti kelebihan huruf. Anyway, di antara teman-teman ada nggak sih yang seperti aku suka banget typo dalam menulis? Kalau ada tulis di kolom komentar ya, berarti kita itu satu sio. Habit aku di bulan ini yang pertama adalah olahraga minimal 15 menit sehari. Yang kedua, membaca buku minimal 10 halaman.
Yang ketiga, one day, one hadis atau one ayat. Dan yang terakhir, membersihkan di malam hari. Kemudian di bawahnya aku menuliskan kotak-kotak yang berisikan tanggal mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Jadi setiap harinya bakalan aku evaluasi. Kalau memang aku melaksanakan olahraga minimal 15 menit per hari, nah di bagian kotak itu aku langsung checklist. Tapi kalau misalnya aku tidak melaksanakannya, maka di dalam kotak tersebut aku langsung silang. Oh iya teman-teman, mohon maaf banget nih, di awal tadi aku lupa menuliskan hari pada tanggal yang aku buat. Jadi di sini langsung aja aku tulis harinya. Untuk hari Minggu aku sengaja menuliskan kata Ahad karena aku ingin membiasakan diri mengucapkan kata Ahad bukan kata Minggu. Nah teman-teman, udah selesai deh rencana bulanan aku untuk bulan November ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.